Ini saya ingin berbicara dengan bahasa orang-orang yang mengaku dirinya golongan kontekstual. Ya. Ada sebagian orang dia mengaku dirinya golongan apa? Kontekstual. Kita ini golongan tekstual. Kamu itu cuma baca ayat luar-luarnya saja. Baca hadis, kamu cuma tahu lafaz-lafaznya saja. Isinya apa? Waduh, kamu itu jauh dari itu. Membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, atau yang menganggap ada bid'ah yang bagus. Ini saya mau beri 10 renungan. Ya. Renungan yang pertama. Dalil-dalil tentang celaan terhadap bid'ah itu datang dengan sifat mutlak. Datang dengan sifat apa? Mutlak. Umum. Iya. Datang dalam bentuk mutlak dan umum. Dan sangat banyak sekali. Di keumumannya dengan berbagai konteks itu sama sekali tidak pernah ada perkecualian. Iya. Tidak pernah ada perkecualian, tidak pernah ada pembagian, tidak pernah ada perincian. Dicela secara umum. Makanya ini harus kita pikirkan. Sebab seorang mukmin dan mukminah yang mengagungkan Allah dan Rasulnya, dia agungkan perintah-perintah kandungan dari Al-Quran dan Sunnah sebagaimana datangnya. Ya, kalau dalam Al-Quran dan Sunnah dicela secara umum, dia selalu ingat itu dalam hatinya. Masa dalam hatinya ada rincian, sedangkan Al-Quran dan Sunnah mencelanya secara apa? Secara umum tanpa ada rincian. Baik, kemudian yang kedua. Iya, yang kedua. Celaan terhadap bid'ah itu datang dari Nabi SAW bukan sekali dua kali, tetapi datang dalam bentuk berulang di berbagai konteks dan kejadian. Iya. Kadang beliau memberi sabda umum tentang bahaya dari bid'ah. Kadang di konteks seperti di hadits Irbad bin Sariyah, memberi nasihat seperti nasihat perpisahan. Beliau ingatkan bahaya bid'ah. Di konteks khutbah Jumat, beliau peringatan tentang bahaya bid'ah. Di konteks Hajjatul Wada, beliau peringatkan tentang bahaya bid'ah. Di konteks menjelaskan tentang bagaimana manusia akan minum dari telaga beliau peringatkan tentang bahaya bid'ah. Di konteks menerangkan bahaya dosa, maka beliau terangkan bahwa bid'ah itu bisa dapat laknat dari Allah, dari para malaikat dan seluruh manusia. Jadi Nabi itu peringatkan dalam berbagai bentuk, bukan sekali dua kali. Jelas ya? Makanya tidak mungkin ada sebuah perkara bid'ah itu diperkecualikan. Tidak mungkin itu. Nabi mencelanya sedemikian rupa, sangat dahsyat, sangat besar, berlapis-lapis. Tiba-tiba ada yang mengasihkan rincian. Wah, itu maksudnya bukan semua bid'ah. Nah, itu perlu kita renungi hal yang seperti ini. Renungan yang kedua. Kemudian renungan yang ketiga tentang tercelanya bid'ah. Peringatan tentang bid'ah secara keseluruhan tanpa ada rincian. Itu adalah kesepakatan para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan siapa yang datang setelah mereka. Iya, itu dinukil ijma oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ditegaskan ijma oleh Imam Syatibi, kesepakatan ulama. Itu dari sudut kesepakatan yang dinukil. Kemudian dari sudut istiqra, penelitian, begitu diteliti seluruh bid'ah yang muncul, itu tidak ada satupun yang keluar dari ketentuan hadits Nabi. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Tidak ada yang keluar dari ketentuan itu. Baik.
Sudut yang atau renungan yang keempat. Renungan yang keempat. Ini saya ingin berbicara dengan bahasa orang-orang yang mengaku dirinya golongan kontekstual. Ya. Ada sebagian orang dia mengaku dirinya golongan apa? Kontekstual. Kita ini golongan tekstual. Kamu itu cuma baca ayat luar-luarnya saja. Baca hadis, kamu cuma tahu lafaz-lafaznya saja. Isinya apa? Waduh, kamu itu jauh dari. Ya. Jelas ya? Nah, maka ini saya mau kasih bahasa tukang kontekstual ini. Ya, kita ingin berbicara tentang rahasia-rahasia syariat, kandungan-kandungan mendalamnya. Ya. Bid'ah itu apa rahasianya? Kenapa diharamkan? Sangat dahsyat, dilarang. Ya. Itu hanya ada berbagai bentuk ya. Di antara bentuk yang ada di dalamnya, bid'ah kenapa dilarang? Karena dia adalah bentuk sebenarnya menyelisihi syariat. Ingin membuat syariat mendikte Allah dan Rasulnya. Bayangkan, Allah sudah menjelaskan, agama sudah sempurna, nikmat sudah cukup. Ini datang enggak? Masih ada bid'ah baru. Ini masuk juga dalam syariat. Nah, itu kan mendikte Allah dan Rasulnya. Jelas ya? Jadi secara umum itu namanya menentang syariat. Jadi kalau dibagi, jadi kalau bid'ah memang sifatnya seperti ini, dia itu menentang syariat, menyelisihi syariat, berseberangan dengan syariat. Tidak mungkin ada pembagian bid'ah itu menjadi dua, baik dan buruk, tidak mungkin. Iya. Dari sudut yang lainnya, akibat dan bahaya dari bid'ah. Akibat dan bahaya dari bid'ah. Dan ini banyak sekali bahaya bid'ah itu. Termasuk perpecahan yang terjadi di tengah kaum muslimin. Ketika muncul bid'ah khawarij, betapa banyak darah yang tertumpah. Ya. Dan betapa banyak kehormatan yang dilanggar. Tidak mungkin bid'ah ini masalah yang digampangkan, dikasih rincian, tidak mungkin. Makanya bid'ah ini dari sudut pengaruhnya, apa yang muncul di belakang bid'ah-bid'ah ini sangat berbahaya bagi manusia. Makanya kalau kita renungi dengan seksama, tidak ada kata yang cocok dalam bid'ah itu kecuali semuanya adalah hal yang diharamkan. Baik. Kemudian renungan yang kelima. Kalau ada yang berkata bid'ah hasanah, itu artinya dia telah membuka pintu untuk membuat segala perkara yang baru di dalam agama ini. Iya. Jadi tidak usah saling mengingkari sekarang. Ya, lagi. Kamu membantah khawarij. Khawarij berkata, loh, kenapa kamu bantah saya? Kan bid'ah dua macam, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Yang saya lakukan ini bid'ah hasanah. Jelas ya? Datang orang Syiah Rafidhah, dibantah, oh jangan bantah saya, bid'ah kan terbagi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah apa? Sayyi'ah, semuanya akan berucap seperti itu. Akhirnya ini namanya membuka tikaman terhadap agama. Itu perlu kita renungi. Renungan yang keenam. Dan ini terkait dengan orang yang mengatakan bid'ah hasanah. Kita mau tanya kepada mereka, apa ukuran bid'ah hasanah itu? Tolong beri definisinya, batasan-batasannya. Ya, bagaimana cara kita menetapkan sesuatu itu, ini bid'ah hasanah, ini bukan bid'ah hasanah. Tolong beri kaidahnya. Iya. Jelas ya? Dan ini mereka tidak akan mampu mendatangkan sebuah keterangan apapun yang terkait dengan hal ini. Dan mereka dalam prakteknya berbeda-beda. Tidak ada aturannya. Dan itu sudah cukup. Harusnya kita berpikir, tidak mungkin itu bagian dari agama. Semua ilmu agama ini terang, jelas, teratur. Ingin berdalil, ada kaidahnya. Menetapkan sesuatu, ada ketentuannya. Nah, sembarang seorang berbicara. Sekarang kalian bilang ada bid'ah hasanah. Baik, apa ukurannya? Bagaimana ketentuannya? Bagaimana definisi lengkapnya? Beri definisi. Ya.
Ini dari hal-hal yang hendaknya direnungi oleh seorang. Baik. Kemudian renungan yang ke-7. Bid'ah itu artinya apa? Saya mau tanya, bid'ah itu artinya apa? Menambah atau mengurangi? Menambah. Berarti kalau boleh menambah, boleh juga mengurangi. Kan begitu? Ya. Ada yang tidak sholat 5 waktu, diingkari. Loh, kenapa kamu ingkari saya? Kamu tidak sholat, mengulangi dari syariat. Ya kamu kan menambah. Ya. Sama saja, saya mengurangi, kamu menambah. Nggak usah kita saling ribut. Akan terjadi nanti hal yang seperti itu. Dan ini perkara yang batil. Karena itu agama itu sudah tetap. Ketentuannya, dasar-dasarnya sudah jelas semuanya. Tidak perlu ada tambahan dan dia akan berkurang. Iya. Baik. Kemudian renungan yang ke-8. Ini juga renungan kontekstual ya. Yang ke-8. Baik, sekarang begini saja. Kan di dalam syariat ada bidah hasanah. Gak apa-apa, oke, saya setuju. Ya. Ini antum bilang ada bidah hasanah, sana bilang tidak ada. Ini kita sudah ribut semenjak dahulu. Dengan banyaknya bidah ini banyak perpecahan. Saya mengajak Anda semua yang berkata ada bidah hasanah, ayo kita bikin bidah hasanah juga. Nama bidah hasanah ini kita menolak semua jenis bidah supaya tidak terjadi perbedaan pendapat. Supaya tidak ada ribut-ribut di tengah kita. Kan bidah hasanah namanya. Iya kan? Dan itu lebih jelas manfaatnya. Lebih terang daripada kita ribut terus. Antum bilang ada bidah hasanah. Kalau saya setujui, saya tanya apa ukuran bidah hasanah, kalian tidak bisa jawab. Tidak ada ukurannya. Akhirnya pasti kita ribut terus. Kalau begitu kita buat bidah hasanah, namanya kita jangan berbuat bidah sama sekali. Ya. Nah, itu akan lebih apa? Akan lebih bagus. Lebih mencocoki Al-Quran, lebih mencocoki hadits, dan lebih mencocoki jalannya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ya. Kemudian renungan yang ke-9. Renungan yang ke-9, kalau orang berucap ada bidah hasanah, bidah yang baik, itu artinya dia nanti akan mengajak untuk merubah agama dan merusak agama. Iya. Merusak agama. Ada yang sholat duhur, sholat asar 5 rakaat. Loh, kenapa kamu ingkari saya? Saya tambah 1 rakaat. Kan sholat itu bagus. Ya. Masa saya diingkari gara-gara saya sholat? Kamu sholatnya 4 rakaat, kurang semangat. Saya mau lebih semangat. Saya 5 rakaat. Akhirnya dia rusak agama ini. Jelas ya? Karena dia tidak ada ukuran menjelaskan bidah hasanah itu kayak bagaimana. Iya. Baik. Jadi ini penjelasan tentang renungan bagaimana kita berpikir yang sebaiknya. Jadi kalau dibahas ini, ya dibiarkan ucapan ada bidah hasanah, itu pasti akan merubah agama, merusak agama. Merusak agama. Dan yang terakhir, dan ini renungan yang paling indah menurut saya. Yang terakhir, saya mau bertanya, siapa manusia yang paling perahmat? Manusia yang paling perahmat? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa manusia yang paling menasihati umatnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa manusia yang paling fasih menjelaskan agama? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa manusia yang sangat tidak ingin melihat perpecahan di tengah umatnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata bidah hasanah itu ada, pasti Nabi sudah jelaskan. Itu dari kesempurnaan rahmat. Masa Nabi tidak menerangkan sehingga ribut umatnya? Itu tidak mungkin. Ada di dalam hal tersebut. Itu bertentangan dengan sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya beri ya dari bahasa 10 renungan supaya bisa kita pahami
tentang hal tersebut.